Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari ini akan melaksanakan atau menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik. Saya Syarifuddin dari SD Negeri Murung Padang, Kecamatan Banjar, dan Ibu. Saya Hamidah dari SDN Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan. Saya Hafijah dari SD Negeri Teluk Mungkit 1, Kecamatan Sungai Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari ini akan melaksanakan atau menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik. Saya Syarifuddin dari SD Negeri Murung Padang, Kecamatan Banjar, dan Ibu. Saya Hamidah dari SDN Murung Asam, Kecamatan Sungai Pandan. Saya Hafijah dari SD Negeri Teluk Mungkit 1, Kecamatan Sungai Pandan. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sama, Bu. Ya, jadi pada hari ini tadi Ibu mau melaksanakan coaching. Nah, namun sebelum Ibu melaksanakan coaching, sebagai awal tindakan pra-observasi, nanti saya akan bertindak sebagai observer pada saat Ibu melaksanakan coaching. Nah, yang saya akan tanyakan nih tentang coaching ini, nanti pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Apakah Ibu sudah siap? Iya, Pak. Ya. Nah, jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya observasi. Nah, apakah di situ nanti sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak? Kemudian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian jangan lupa, Bu, bahwa disesuaikan nanti dengan prinsip coaching, yaitu pertama adalah kejutaan, kemudian percakapan yang
kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Iya Pak. Nah, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan kucing kita pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, mungkin 3 Pak. Ya. Presence, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot Pak. Nah, lalu Bu, dari ketiga tadi Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh atau lebih spesifik? Yang ingin saya kembangkan itu Pak, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, ya. Nah, kemudian Bu, apa kira-kira indikator ketercapaian proses coaching pada hari ini? Indikator ketercapaiannya itu Pak, di mana coachingnya nanti yang akan menemukan solusi dari masalahnya sendiri Pak. Iya, luar biasa Bu lah. Oke Bu, kira-kira Bu, demikian dulu dari saya. Proses praobservasi, nanti silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan rekan Ibu. Nanti saya cuman berharap semoga kegiatan Ibu berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum Bu Pija. Waalaikumsalam Bu Hamidah. Nah, bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu, saya lihat Ibu kayak tidak semangat. Kenapa ya Bu? Iya, saya lagi kesal nih Bu. Kenapa Bu kesal? Kenapa? Tolong ceritakan Bu. Jadi gini Bu, saya kan hari ini habis disupervisi nih oleh kepala sekolah. Nah, kemudian kata kepala sekolah, kenapa cuma menggunakan buku teks saja Bu, begitu Bu. Oh begitu. Jadi Ibu tadi istilahnya disupervisi oleh kepala Iya. sekolah. Ibu hanya menggunakan buku teks ya Bu? Iya, tenang aja Bu. Ya, kemudian bisakah Ibu ceritakan lagi Bu yang lebih detail kelanjutannya Bu? Jadi tadi kan Bu, saya ini guru kelas 5. Nah, saya mengajar di kelas 5 itu cuma menggunakan buku teks itu tematik dan berbantuan buku LKS Bu. Nah, metode yang saya gunakan itu cuma ceramah sama tanya jawab. Nah, tidak ada media ataupun alat peraga Bu, ataupun misalnya yang lain-lainnya Bu, seperti itu Bu. Oh begitu Bu. Sekarang setelah kepala sekolah melihat faktanya yang seperti itu Bu, kira-kira respon kepala sekolah terhadap Ibu gimana Bu? Jadi respon kepala sekolah Bu tadi menasehati saya, sebaiknya pembelajaran di abad 21 ini berpusat pada murid Bu. Nah, dan ibaratnya itu gurunya tidak menggunakan buku teks saja, tapi tadi dengan menggunakan berbagai macam variatif, baik itu metode, model, kemudian hal-hal yang menyenangkan lah, sehingga siswa tidak mudah bosan Bu, seperti itu. Oh, mungkin maksudnya sumber belajarnya lebih bervariasi ya Bu, Iya, sesuai kemajuan abad 21 ya Bu. Iya, iya. Nah, kira-kira Bu, kenapa Ibu itu hanya menggunakan buku Bu? Apakah Ibu memiliki hambatan yang menyebabkan Ibu itu hanya menggunakan buku Bu, tanpa menggunakan media yang lain? Jadi begini Bu, saya kan jadi guru kelas 5 itu sudah 3 tahun berturut-turut. Menguasai bukunya itu ibaratnya sudah hampir sudah menguasai lah Bu materinya ya. Ya seperti itu. Kemudian saya itu praktek Bu. Nah, saya itu agak takut-takut nih kalau misalnya pegang laptop atau pegang iPad, kan di sekolah ada tuh, cuma saya tidak punya nih Bu. Nah, jadi saya kalau menggunakan laptop atau misalnya media-media seperti internet itu masih gagap teknologi nih, takut rusak misalnya, seperti itu Bu. Jadi saya cuma menggunakan buku teks dan ceramah sama tanya jawab saja Bu. Sangat disayangkan sekali ya Bu, Ibu hanya menggunakan buku, padahal kan banyak sumber-sumber belajar lagi selain buku teks itu Bu. Nah, kira-kira apa kelebihan yang Ibu rasakan saat Ibu itu hanya menggunakan buku teks itu Bu? Kalau tadi kan Bu, saya kan sudah jadi guru kelas 5 nih, 3 tahun, jadi saya menguasai materinya. Dan karena saya takut tadi menggunakan alat elektronik tadi, takut rusak nih karena punya sekolah kan. Jadi saya cuma menggunakan buku teks saja Bu, tidak menggunakan teknologi. Oh iya Bu, kalau boleh tahu Bu, saat mengajar itu yang buku yang Ibu gunakan itu buku teks yang seperti apa Bu? Jadi
Jadi yang saya gunakan itu buku teks tematik kan Bu, tema kurikulum 2013 sama LKS. Tidak mensisipi misalnya menggunakan video, itu tidak. Oh. Nah kalau boleh saya tahu Bu, menurut Ibu apakah menggunakan video pembelajaran misalnya kita ambil dari YouTube atau kita sendiri yang membuat video pembelajaran itu Bu dapat menghambat eksplorasi murid Bu? Kalau menurut saya sih tidak sih Bu, malah lebih bagus ya. Mungkin nanti saya akan belajar dan berkolaborasi, minta dimentori sama rekan sejawat di sekolah, supaya nanti pandangan kepala sekolah itu bagus nih. Oh, cara mengajarnya modelnya sudah bervariatif, kemudian menggunakan sumber-sumber belajar dari YouTube, dan kemudian membuat suasana itu lebih aktif dan menyenangkan. Saya setuju Bu, karena semua itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar Bu. Semakin banyak kita gunakan itu semakin baik. Nah kemudian Bu, dari kalau boleh tahu dari skala 1 sampai 10 kira-kira Ibu itu ada di level berapa Bu? Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira di level 6 saja Bu. Oh artinya Ibu ada di level 6 ya Bu? Ya cukup. Iya. Kedepannya keinginan Ibu apakah Ibu ada keinginan untuk naik levelnya lagi Bu? Ada Bu. Mungkin kalau 10 agak berat, jadi kedepannya mau ke level 8 Bu. Tadi dengan cara belajar nih, berkolaborasi, menggunakan alat-alat dan teknologi, serta mungkin membuat video pembelajaran sendiri Bu buat anak-anak. Oh berarti Ibu mungkin menambah kemampuan di Iya. bidang teknologi ya Bu? Iya, teknologi. Nah jadi sekarang itu Bu, apa rencana Ibu Bu untuk menyelesaikannya tadi Bu, masalah Ibu tadi? Jadi rencananya tadi Bu, saya ingin menggunakan tadi tidak hanya buku teks nih, menggunakan video pembelajaran, kemudian sumber-sumber YouTube bisa berupa ice breaking Bu, kemudian lagu-lagu ya yang ada di YouTube, terus modelnya juga bervariatif dan berpusat pada murid. Dan menghadapi kendalanya tadi Bu, saya ingin belajar nih dengan teman nih. Saya kan tadi takut nih kalau pegang-pegang laptop misalnya atau iPad di sekolah itu. Dengan bisa mengoperasikan tadi, saya bisa menggunakan Quizzes. Jadi langsung saja nih dari Quizzes dengan menggunakan iPad nih, menggunakan sarana dan prasarana yang sudah diberi bantuan oleh pemerintah. Ya bagus sekali Bu rencananya Ibu, mudah-mudahan berhasil. Nah sekarang komitmen Ibu Bu untuk rencana Ibu itu apa Bu? Komitmennya tadi Bu, melaksanakannya nih Bu secepat mungkin. Kemudian tadi belajar nih dengan teman sejawat, dan terus tidak menggunakan buku teks saja Bu, tapi menggunakan model yang bervariasi, kemudian media pembelajaran yang bervariasi, dan metode yang bervariasi Bu. Nah luar biasa Bu, itu adalah solusi yang sudah Ibu temukan sendiri dengan menggunakan berbagai macam variasi dan sumber belajar. Saya mendukung Bu, mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu. Terima kasih Bu atas perbincangan kita pada hari ini. Semoga saya dapat mengambil manfaatnya nih dan bisa melaksanakannya secepat mungkin. Iya sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Fija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Baik Ibu Hafijah, tadi bagaimana Bu proses coaching yang telah Ibu laksanakan Bu? Apakah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Proses coachingnya berjalan dengan lancar Pak, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga terus senang mendengarnya. Nah sekarang Ibu Hafijah kan tadi sudah melakukan coaching nih dengan Ibu ya. Nah terus sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada hari ini, saya akan menanyakan Ibu beberapa hal terkait pasca observasi. Nah, di sini yang pertama Bu, apa saja nih yang didapatkan setelah coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Itu Pak, yang pertama melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Ya, dimana dalam alur tirta itu coachingnya kita berikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri Pak. Ya, baik Ibu Hafijah.
tadi proses coaching Ibu dengan Ibu Hamidah sudah berjalan dengan baik dan memang sesuai dengan alur kita. Nah, di sini saya lihat nih, Ibu juga sudah berusaha menggali serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Hamidah. Kemudian beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, juga coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu di situ ada present atau kehadiran dari Ibu, kemudian adanya mendengarkan aktif dan pemberian pertanyaan yang berbobot dari pihak Ibu Hafijah selaku coach pada coaching. Nah, Ibu Hafijah, lalu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching? Ada satu juga tadi kan Pak, yang ingin saya kembangkan ada 2 Pak, sedangkan kan prinsipnya ada 3. Ya. Berarti yang ingin saya kembangkan berikutnya itu adalah presentnya Pak, kehadiran penuh, sehingga coaching dengan alur tirtanadi itu bisa berjalan lebih baik lagi Pak. Iya. Oke, Ibu Hafijah, saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Kemudian demikian observasi dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara hari ini akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching pada supervisi akademik. Perkenalkan, saya Syarifuddin, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Murung Padang, Kecamatan Bajak. Saya Fauzi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Sungai Pandan. Saya Mustaqillah dari SDN Pemberi Kilat. Kami akan menyajikan demonstrasi kontekstual Saya Fauzi dari SMP Negeri 4 Sungai Pandan. saya Hafijah dari SD Negeri Teluk Masjid 1. Saya Hamidah dari SDN Murung Asam. Kami akan mendemonstrasikan kami akan mempraktikkan